Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cermin cembung. Kita mulai dari bagian-bagiannya. M adalah titik pusat kelengkungan cermin, F titik fokus, O titik pusat optik atau vertex. Pembagian ruangnya daerah antara O dan F ruang 1, daerah antara F dan M ruang 2, daerah di sebelah kanan M sebagai ruang 3, dan daerah di sebelah kiri O sebagai ruang 4. Ruang 4 ini sekaligus sebagai ruang untuk benda. Sinar-sinar istimewanya yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang merupakan sinar yang menuju cermin, sedangkan sinar pantul sinar yang meninggalkan cermin. B. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang C. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin cembung minimal dibutuhkan 2 buah sinar istimewa. Misalnya kita ambil sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang yang kedua, sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan seolah-olah dari titik pusat tersebut. Perhatikan bayangannya ternyata terletak di ruang 1. Dengan sifat yang pertama adalah maya atau semu, karena bayangannya berada di belakang cermin dan merupakan hasil dari perpotongan perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Yang kedua, tegak, 3 diperkecil, letaknya di antara O dan F atau di ruang 1. Pemanfaatan dari cermin cembung digunakan sebagai kaca spion kendaraan bermotor. Rumus-rumus yang berlaku untuk cermin cekung juga berlaku untuk cermin cembung. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin M untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus dan jari-jari R selalu dimasukkan bertanda negatif. Contoh soalnya, sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 4 cm. Jika titik fokusnya adalah 8 cm, berapakah jarak bayangannya? Gambar dan sebutkan sifat-sifat bayangannya. Diketahui SO atau jarak benda 4 cm, fokus 8 cm, ditanya SI atau jarak bayangan. Kita pakai rumus 1 per SO sama dengan 1 per SI sama dengan 1 per F sama dengan 1/4 ditambah 1 per SI sama dengan 1/8, sehingga 1 per SI sama dengan 1/8 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah min 1/8, sehingga SI sama dengan min 8 cm. Kalian perhatikan di layar, jika bendanya 4 cm dan fokusnya 8 cm, berarti benda ini berada di ruang 1, sehingga bayangannya pasti berada di ruang 4 atau di belakang cermin. Dengan sifat bayangan, pertama maya. Maya itu jika dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Yang kedua, tegak, diperbesar dan berada di ruang 4. Contoh soal yang kedua, benda diletakkan di depan cermin cembung berjarak 3 cm. Jika jarak fokusnya 6 cm, hitung jarak bayangan, sifat bayangan, dan gambarnya. Diketahui cermin cembung jarak benda atau SO 3 cm,
fokusnya adalah min 6 cm karena dia sebagai cermin cembung. Kita beri tanda negatif untuk fokusnya. Ditanya SI. Rumusnya 1/SO plus 1/SI sama dengan min 1/F. 1/3 ditambah 1/SI sama dengan min 1/6. Sehingga 1/SI sama dengan min 1/6 dikurangi 1/3. Hasilnya adalah min 3/6, sehingga SI sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan min 2 cm. Perhatikan di layar. Benda pada cermin cembung selalu berada di ruang 4, sehingga bayangannya berada di ruang 1 dengan sifat maya, tegak, diperkecil, dan letaknya di antara O dan F. Demikian anak-anak pembahasan untuk cermin cembung, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.